Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar modul 3 yaitu tentang rekursif. Nah, sebelum kita masuk ke rekursif, di modul 3 ini ada teori poin pertama yaitu database genealogi. Sebelum kita bahas tentang rekursifnya, kita coba bahas database genealogi ini dulu. Jadi, database genealogi ini merupakan pohon keluarga. Nah, di database ini ada dua istilah. Yang pertama itu ada descendant, atau keturunan, dan ancestor atau leluhur. Oke, ini ada knowledge base-nya, ada fakta, ada rule, terus ada query-nya yang nanti kita bisa ketikkan di prolog. Terus di sini ada diagram relasinya ya. Dari database atau knowledge base yang ini. Oke, kedua aturan tersebut hanya menunjukkan relasi langsung antara seorang descendant dan ancestor-nya. Jadi, rule yang ini, yang dua ini, itu kalau digambarkan dia akan seperti ini. Nah, dia cuma menggambarkan pasangannya masing-masing dari fakta yang ada. Buyut sama kakek, kakek sama ayah, ayah sama aku. Tapi sebenarnya relasi tersebut mempunyai relasi langsung maupun tidak langsung seperti gambar di bawah. Jadi dia lebih kompleks. Gak cuma buyut dengan kakek, kakek dengan ayah, ayah dengan aku, tapi bisa juga buyut kakek, buyut ke ayah, atau buyut ke aku. Nah, makanya kita memerlukan rekursif untuk membuat rule yang nantinya kalau diimplementasikan itu bisa seperti ini. Sampai sini paham? Oke, kita balik lagi dulu ke awal. Jadi di sini ada knowledge base. Ini bisa kita buat dulu. Nah, ini. Langsung aja kita buat di text editor kita, terus nanti simpan dalam ekstensi.pl. Di sini ada fakta. Buyut adalah orang tua kakek, kakek adalah orang tua ayah, ayah adalah orang tua aku. Terus ada rule-nya. Descendant, Y descendant X atau Y keturunan dari X jika X adalah orang tua dari Y. Dan rule yang kedua itu ada X leluhur dari Y jika Y adalah keturunan dari X. Oke. Knowledge base-nya simple ya. Sekarang setelah di save, coba kita consult di prolog kita knowledge base-nya. Oke. Lalu kita ketikkan query yang ini. Jadi query ini itu fungsinya untuk menanyakan keturunan-keturunan yang ada di knowledge base ini. Oke, langsung aja kita enter. Nah, jadi hasilnya itu Y sama dengan kakek, X sama dengan buyut, artinya kakek adalah keturunan dari buyut. Terus ada ayah adalah keturunan dari kakek, dan aku adalah keturunan dari ayah. Sekarang perlu kita ketahui gimana sih si prolog ini bisa menghasilkan hasil seperti ini. Jadi coba kita jabarkan cara kerjanya. Oke, jadi tadi query-nya itu descendant Y, X. Nah, setelah kita inputkan query-nya, maka si prolog ini akan menelusuri knowledge base-nya. Jadi dilihat
predikat descendant Y sama X di rule yang ada di knowledge base-nya. Di sini ada descendant YX. Terus rule-nya itu jika X adalah orang tua dari Y, maka descendant Y, X, kita buat dulu rule-nya. Orang tua X, Y. Nah, karena di rule-nya itu ada predikat orang tua X, Y, maka selanjutnya prolog akan mengecek fakta yang predikatnya orang tua. Dicek dari predikat orang tua yang pertama, yang argumennya buyut dan kakek. Maka dipanggil orang tua dengan argumen buyut dan kakek. Selanjutnya kita masukkan ke rule-nya. Jadi di sini buyut itu sebagai nilai X dan kakek itu sebagai nilai Y. Nah, karena di rule-nya itu descendant Y, X, berarti Y-nya adalah kakek dan X-nya itu buyut. Orang tua X-nya kakek, Y-nya buyut. Nah, karena tadi query-nya itu dia menanyakan variabel Y, X dari predikat si descendant-nya ini, maka setelah udah kita dapat nilainya, langsung dikeluarkan outputnya oleh si prolog. Berarti nilai dari variabel si Y itu sama dengan kakek dan X-nya sama dengan buyut. Nilai variabel Y, X dari predikat si descendant-nya ini. Nah, yang pertama udah ketemu, pencarian pertama hasilnya udah ketemu. Yang selanjutnya itu kita panggil lagi. Tadi kan udah dicek predikat orang tua yang pertama, sekarang predikat orang tua yang kedua dengan argumen kakek dan ayah. Kakek, ayah, kita masukkan ke rule-nya. Descendant. Nah, Y-nya itu ayah, X-nya itu kakek. Rule-nya itu ada orang tua, kakek, ayah. Oke, udah dapat nilai dari variabel Y dan X dari si predikat descendant-nya, langsung dikeluarkan outputnya. Y sama dengan ayah dan X sama dengan kakek. Sesuai kan? Selanjutnya dia mencari lagi. Masih ada satu lagi, itu predikat orang tua yang ketiga dengan argumen ayah dan aku. Dipanggilnya ayah, aku, dimasukkan ke rule descendant Y-nya aku, X-nya ayah, orang tua ayah aku. Setelah udah ada nilai variabelnya, langsung dikeluarkan outputnya. Y sama dengan aku, X sama dengan ayah. Oke, selesai untuk yang ini. Selanjutnya kita inputkan ke prolog query yang kedua. Ancestor Y, X. Nah, query ini fungsinya menanyakan leluhur yang ada di knowledge base yang ini. Kita enter, kita cek apakah ada lagi hasilnya. Oke. Nah, sekarang coba kita buat cara kerjanya seperti yang tadi.
Oke. Nah, query-nya itu ancestor y, x. Nah, Prolog akan mengecek ke knowledge base-nya. Dicek rule-nya ada ancestor x, y. Nah, berarti ada kan yang rule yang predikatnya itu ancestor. Setelah itu diceknya lagi. Rule ancestor x, y itu ada jika descendant y, x. Dipanggilnya lagi predikat si descendant y, x. Kita buat dulu. Nah, karena descendant y, x ini termasuk sebuah rule, maka rule-nya harus kita kerjakan dulu untuk yang descendant. Descendant y, x. Lalu jika orang tua x, y. Nah, seperti yang tadi di rule descendant itu ada ketentuannya harus ada predikat orang tua, maka dicek satu-satu dari predikat orang tua yang pertama. Orang tua buyut kakek kita masukkan ke rule yang descendant. Y-nya itu kakek, X-nya buyut. Orang tua buyut kakek. Nah, udah dapat nih untuk predikat yang descendant-nya. Langsung aja kita masukkan ke rule yang ancestor. Nah, di rule-nya kan ancestor x, y. Terus yang descendant tadi y, x, berarti tinggal dibalik aja. Berarti ancestor buyut, kakek. Descendant kita copy aja. Nah, udah dapat nilai variabel dari predikat ancestornya, tinggal di-outputkan. Berarti y-nya sama dengan buyut, x-nya sama dengan kakek. Oke, tadi kan di rule-nya itu ancestor x, y. Sementara query-nya itu y, x. Jadi setelah udah didapatkan variabelnya, kita tetap mengoutputkannya itu berdasarkan query-nya y, x. Jadi posisi di sini y dan di sini x. Makanya y sama dengan buyut, x sama dengan kakek. Nah, setelah itu dia akan mencari lagi. Nah, sekarang dicek predikat orang tua yang kedua dengan argumen kakek dan ayah. Orang tua, kakek, ayah, lalu kita copy aja ya. Jadi descendant-nya itu ayah, kakek, terus ancestor-nya adalah kakek, ayah. Tahu kan kenapa kakek dan ayah? Karena tadi descendant y, x, y-nya itu ayah, x-nya itu kakek, terus di rule ancestor-nya x, y, berarti tinggal ditukar aja. Ini descendant ayah, kakek. Nah, setelah udah ada nilai variabel untuk si predikat ancestor, langsung di-outputkan.
berarti Y-nya sama dengan kakek dan X-nya ayah. Oke, setelah itu dia melakukan pencarian lagi di predikat orang tua yang ketiga. Kalian paham nih kan kalau di copy-copy aja. Orang tua, ayah, aku. Berarti descendennya itu aku, ayah. Karena tinggal ditukar ya. Terus ini orang tua ayah aku. Ancestornya juga tinggal ditukar. Y, X jadi X, Y. Nah, dapat outputnya, nilai variabelnya, Y-nya ayah, X-nya aku. Oke, sesuai kan sama yang di prolog hasilnya. Oke, jadi seperti itu cara kerja si prolog. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Di sini ada knowledge base. Itu ada predikat orang tua dengan argumen buyut dan kakek. Lalu selanjutnya predikat orang tua dengan argumen kakek dan ayah. Selanjutnya ayah dan aku. Lalu di sini ada base case, yaitu Y descendant X jika X adalah orang tua Y. Lalu ada recursive case-nya, Y descendant X jika Z orang tua Y dan Z descendant X. Oke. Lalu ada rule juga X ancestor Y jika Y descendant X. Nah, kita di sini udah masuk ke konsep rekursifnya. Jadi, sebelum kita bahas knowledge base yang ini, kita perlu ketahui bahwa rekursif di prolog itu yang didefinisikan sebagai rekursifnya nanti adalah sebuah predikatnya. Nih, contohnya recursive case yang di sini itu lihat ada rule Y descendant X. Lalu isi dari rule itu atau di bodinya dipanggil lagi predikat descendant Z descendant X. Artinya dia memanggil dirinya sendiri. Oke, seperti yang kita tahu bahwa rekursif merupakan sebuah proses yang memanggil dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, jadi rekursif di prolog itu dia ada 3 hal yang diperlukan ketika kita ingin melakukan rekursif. Yang pertama, ada beberapa set atau struktur data yang akan direkursi, misalnya bilangan, array, dan lain-lain. Yang kedua, sebuah definisi base case yang akan digunakan untuk mengakhiri rekursi. Nah, contohnya kayak tadi. Base case dari knowledge base yang ini itu adalah Y descendant X jika X orang tua Y. Nah, kita lihat di recursive case-nya itu ada base case-nya kan. Ini. Walaupun di sini variabel Z-nya tapi strukturnya sama. Artinya jika nanti ini terpenuhi, base case-nya terpenuhi, maka rekursifnya itu akan berhenti, prosesnya akan berhenti. Makanya di sini dikatakan digunakan untuk mengakhiri rekursi. Oke. Lalu yang ketiga, sebuah definisi recursive case yang mendeskripsikan kasus non-trivial yang lebih kecil. Nah, coba kalian perhatikan di recursive case-nya, itu ada Y descendant X jika Z orang tua Y dan Z descendant dari X. Nah, sebenarnya knowledge base yang ini itu hampir sama dengan knowledge base yang tadi, yang pertama. Hanya saja bedanya di sini ada recursive case-nya. Coba kita lihat. Nah, tadi kalau di knowledge base yang pertama itu di rule-nya cuma Y descendant X jika X orang tua Y. Artinya di sini kita cuma bisa mencari atau menanyakan ke prolog keturunan di satu generasi aja. Kayak tadi kan, udah kita bahas juga relasinya, dia cuma bisa di satu generasi aja. Sementara kalau kita tadi
pakai recursive case, ditambahkan satu lagi fakta baru Z descendant X di sini, atau rekursif dari predikat descendant, yang artinya ini kita bisa mencari keturunan di semua generasi berdasarkan faktanya. Oke, sampai sini paham kan bedanya sama yang tadi? Oke. Nah, terus ada juga rule X ancestor Y jika Y descendant X. Oke, langsung aja kita coba query-nya ke Prolog. Descendant ayah, X. Nah, query ini fungsinya dia akan menanyakan ayah ini keturunan dari siapa aja yang ada di knowledge base-nya. Siapanya itu disimpan ke dalam variabel X. Sekarang kita enter. Nah, yang pertama X-nya itu sama dengan kakek. Berarti ayah keturunan dari kakek. Coba kita cek apakah ada lagi. Ada lagi. Ternyata ayah juga keturunan dari buyut. Kita cek apakah ada lagi. Ternyata nggak ada. Hasilnya false. Oke, sekarang coba kita jabarkan proses pencariannya. Tadi query-nya itu descendant ayah, X. Oke, maka Prolog akan melakukan pencarian ke knowledge base-nya. Delete-nya. Nah, jadi ketika Prolog melakukan pencarian, yang akan dieksekusi pertama kali itu adalah recursive case-nya, bukan base case-nya ya. Jadi base case-nya di sini itu hanya untuk mengakhiri rekursi. Jadi yang diproses pertama kali adalah recursive case-nya. Maka Prolog akan melakukan pencarian di rule yang ini. Kita copy. Nah, tadi kita menginputkan query ayah descendant dari si X. Nah, di sini udah ada satu nilai yang diketahui yaitu ayah, maka langsung kita masukkan aja ke rule-nya. Descendant ayah, X orang tua. Nah, Z-nya belum diketahui. Lalu Y-nya ayah. Nih, ayah, X, Y, X berarti Y-nya ayah. Descendant Z, X. Sekarang kita mau mencari nilai Z-nya. Oke. Kita cek dari fakta yang pertama atau predikat ini orang tua. Z orang tua dari ayah. Kita mau tahu nih Z-nya siapa. Kita cek aja berdasarkan fakta yang ada di knowledge base. Ada nggak orang tua yang argumennya itu ada ayahnya? Nih ada. Orang tua, kakek, ayah. Kakek adalah orang tua dari ayah. Berarti Z-nya adalah kakek. Langsung aja kita masukkan ayah, X orang tua, kakek, ayah. Descendant kakek, X. Oke, setelah itu rule yang ini kita cek base case-nya. Tadi base case-nya itu Y descendant X jika X orang tua Y. Nah, coba kita lihat. Ayah descendant X jika kakek orang tua ayah. Di sini Y-nya itu ayah, X-nya belum diketahui untuk yang descendant ini. Terus di sini orang tua, X-nya itu kakek, Y-nya itu ayah. Sama kan? Y-nya ayah, di orang tua X-nya itu kakek, berarti secara otomatis dia akan mengoutputkan X-nya itu sama dengan kakek. X sama dengan kakek. Dan proses rekursifnya berhenti karena base case-nya terpenuhi.
Oke, sesuai hasilnya, sesuai. Pencarian selanjutnya, kita cek di sini, di rule yang tadi. Nah, kan ada proses selanjutnya nih, setelah kita stop tadi itu ada kakek descendant dari X, maka pencarian selanjutnya itu akan melanjutkan yang ini, descendant kakek, X. Kakek, X. Lalu langsung kita masukkan ke rule-nya. Orang tua Z, Y-nya berarti kakek. Descendant Z, X. X-nya belum diketahui. Nah, kita cek seperti yang tadi. Z adalah orang tua kakek. Kita mau cari tahu Z-nya ini siapa. Kita cek di knowledge base-nya, di faktanya. Ternyata ada. Yaitu Z-nya sama dengan buyut. Berarti descendant kakek, X, orang tua buyut, kakek, descendant buyut, X. Nah, kita sesuaikan dengan base case-nya. Kayak tadi juga. Berarti X-nya di sini sama dengan buyut. Paham kan kenapa dia X sama dengan buyut? Karena dia sesuai dengan base case-nya, Y, X, Y. Y-nya kakek, X-nya yang ini belum diketahui, yang di orang tua, X, Y. X-nya buyut, kakeknya Y berarti sama, maka hasilnya X sama dengan buyut. Nah, setelah itu dia melakukan pencarian lagi. Dilihatnya apakah masih ada lagi hasil untuk nilai variabel X-nya. Maka selanjutnya kita akan melakukan proses pencarian buyut descendant X. Kita masukkan langsung ke role-nya. Orang tua Z, Y-nya itu buyut, descendant Z, X. Oke, kita cek lagi, kita mau cari tahu Z-nya. Ada nggak di fakta itu Z orang tua dari buyut? Nah, ternyata nggak ada kan yang buyut argumennya di yang kedua posisinya, yang ada yang di pertama. Berarti yang ini base case-nya nggak terpenuhi, artinya dia akan false. Karena nilai Z tidak ditemukan, otomatis proses rekursifnya akan berhenti karena base case-nya tadi nggak terpenuhi. Jadi di situ implementasi dari si base case yang digunakan untuk mengakhiri rekursif. Sampai sini paham? Oke. Berikutnya query yang kedua kita coba. Descendant Y, X. Nah, ini sama seperti contoh yang awal, tapi contoh yang awal itu cuma generasi pertama aja istilahnya. Kalau yang ini dicarinya semua generasi karena kita udah tambahin rekursif tadi. Coba kita cek hasilnya. Nah, jadi di sini ada hasilnya itu ada kakek keturunan dari buyut, ayah keturunan dari kakek, aku keturunan dari ayah juga keturunan dari buyut, aku juga keturunan dari kakek, aku juga keturunan dari buyut, dan terakhir false. Kita coba ya cara kerjanya. Kita coba jabarkan. Descendant
Y, X. Oke, seperti yang tadi, si prolog akan mengecek di knowledge base-nya, yaitu di recursive case-nya, pada rule yang ini. Karena query-nya itu predikatnya descendant, maka dicarinya rule yang predikatnya descendant juga. Oke. Nah, syarat di rule yang ini itu kan ada syarat yang pertama ada Z orang tua dari Y, dan itu syarat yang pertama. Dan yang kedua, Z descendant dari X. Kita cek dulu syarat yang pertama, Z orang tua dari Y. Maka seperti yang awal tadi, kita cek satu-satu dari fakta dengan predikat orang tua yang pertama, yang argumennya buyut dan kakek. Kita buat di sini orang tua, buyut, kakek. Lalu kita masukkan argumennya di rule-nya. Berarti Y-nya itu adalah kakek, X-nya itu buyut. Terus Z-nya belum diketahui, Y-nya itu kakek, nih, Y-nya itu kakek, Z-nya juga belum diketahui, X-nya itu adalah buyut. Ingat ya, Y, X. X-nya buyut, Y-nya kakek. Oke. Lalu kita cek berdasarkan base case-nya. Di sini seperti yang tadi, syarat yang pertama kita cek Z orang tua dari kakek. Z-nya ini siapa? Kita cek ke faktanya. Dan ternyata Z-nya adalah buyut. Jadi langsung kita masukkan aja nilai Z-nya. Z buyut. Nah, di sini juga buyut. Oke, kita sesuaikan dengan base case-nya. Y descendant X jika X orang tua Y, kakek descendant buyut jika buyut orang tua dari kakek. Sesuaikan, berarti lihat query yang diminta Y, X. Berarti Y-nya sama dengan kakek dan X-nya sama dengan buyut. Oke. Lalu dia mencari lagi di orang tua, kakek, ayah. Kakek, ayah. Berarti descendantnya Y, X, tinggal ditukar aja. Ayah, kakek. Terus Z-nya belum diketahui. Y-nya itu ayah, X-nya itu kakek. Oke. Ini kita mau cari tahu, kita cek lagi. Di syarat yang pertama, Z orang tua dari ayah. Z-nya ini siapa? Kita cek di faktanya, Z-nya ternyata adalah kakek. Kita hapus saja biar lebih mudah. Descendant ayah, kakek. Z-nya tadi kakek, ayah, descendant kakek, kakek. Nah, sesuaikan dengan base case-nya, langsung aja kita outputkan. Y sama dengan ayah, X sama dengan kakek. Lagi kita cari
Kali ini ayah orang tua dari aku. Berarti di sini aku, ayah, Y-nya itu adalah aku, X-nya itu adalah ayah. Kita cek di faktanya. Si Z-nya ini siapa? Ternyata si Z-nya adalah ayah. Maka langsung aja kita inputkan. Descendant aku, ayah, orang tua, ayah, aku, descendant ayah, ayah. Berarti outputnya adalah Y sama dengan aku, X sama dengan ayah. Oke, tadi sampai di output Y sama dengan aku, X sama dengan ayah, itu sesuai dengan prolog. Lalu selanjutnya prolog akan melakukan pencarian lagi. Tadi kan udah dilakukan pencarian, semua argumen ini udah kita cari. Sekarang kita melakukan pencarian lagi dengan predikat yang sama, yaitu orang tua. Namun nih, kita panggil lagi argumen buyut dan kakek. Namun descendantnya itu salah satu argumennya kita kasih variabel. Artinya kita ingin mencari generasi yang berikutnya. Kalau tadi cuma satu generasi aja, sekarang kita mau cari generasi yang berikutnya. Caranya itu seperti ini. Kita tadi udah panggil orang tua, buyut, dan kakek. Selanjutnya di descendantnya kita buat seperti ini. Buyut, X. Lalu langsung aja argumennya kita masukkan ke syarat yang ada di role-nya. Orang tua Z, Y-nya buyut. Terus descendant Z, X. Oke, kita cek di faktanya ada nggak Z yang merupakan orang tua dari si buyut. Ternyata nggak ada. Tapi kita masih punya fakta berikutnya, yaitu kakek adalah orang tua ayah. Maka kita coba kakek ayah lalu di sini descendantnya untuk nilai Y-nya kita ganti jadi kakek dan nilai X-nya tetap X, maka ini berubah jadi kakek. Ini tetap sama. Kita cari, kita sesuaikan dengan yang ada di fakta. Ternyata ada, Z-nya adalah buyut. Berarti buyut. Nah, sekarang udah ada yang sesuai dengan base case-nya, ya kan? Berarti di sini langsung aja kita masukkan oke, udah sesuai dengan base case-nya. Nah, tapi karena syarat yang pertama tadi itu kita masukkan argumennya itu kakek, ayah, maka kakek yang ada di sini itu kita ganti jadi ayah. Descendant ayah, buyut.
orang tua, oke. Ini merupakan seperti hierarki gitu, bisa kita lihat di diagram buyut, descendant kakek, baru kakek, descendant ayah. Seperti yang kakak bilang tadi, ini tujuannya untuk dia mau lihat ke generasi yang berikutnya. Maka outputnya itu Y sama dengan ayah dan X sama dengan buyut. Oke, sesuai kan dengan yang ada di prolog. Setelah itu, nah ini tadi sebenarnya bisa aja kita masukkan nilai X-nya, tapi sama aja ketika dia udah base case-nya udah terpenuhi, dia nggak akan diproses. Otomatis X-nya di sini ini tetap belum diketahui. Maka untuk proses pencarian selanjutnya, kita mencari berdasarkan si descendant ini. Dia orang tua Z, buyut descendant Z, X. Nah, kita cari lagi si Z-nya ini. Z orang tua dari buyut, ternyata nggak ada. Oke, nggak ada. Langsung kita masuk ke yang ketiga. Orang tua, ayah, aku. Terus descendant ayah, X. Orang tua Z, ayah dan descendant Z, X. Z-nya siapa? Dan ternyata Z-nya adalah kakek. Langsung aja kita masukkan. Sini dulu ya, Z kakek, ini kakek juga, berarti karena dia strukturnya sama dengan base case, jadi X di sini otomatis juga adalah kakek. Oke, seperti yang sebelumnya, karena argumennya tadi itu adalah ayah, aku, kayaknya kita ganti jadi aku. Aku. Dan kita dapat outputnya Y sama dengan aku dan X sama dengan kakek. Oke, pencarian yang berikutnya langsung aja kita cari berdasarkan si syarat yang kedua. Orang tua Z, kakek, descendant Z, X. Orang tuanya siapa si Z-nya? Buyut. Langsung kita masukkan. Sini ya buyut. Berarti di sini juga buyut. Oke, tadi kan di sini argumennya itu masih kita masukkan ayah, aku. Maka si kakeknya ini kita ganti jadi si aku.
Oke, berarti kita dapat outputnya Y sama dengan aku, X sama dengan buyut, sesuai dengan yang di prolog. Nah, selanjutnya kan kita masih mau coba cari lagi apakah masih ada hasilnya. Kalau di prolog dia false, tapi coba kita lihat. Kita cari berdasarkan syarat yang kedua tadi. Orang tua Z, buyut, descendant Z, X. Dan ternyata Z-nya nggak ada di dalam fakta, artinya dia false. Dan faktanya udah kita cari semua, jadi nggak ada lagi, dia nggak bisa melakukan pencarian lagi, maka di outputkan hasilnya false. Oke, seperti itu. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan aja. Kita langsung masuk aja yang ke berikutnya. Sekarang di sini ada pangkat bilangan positif. Nah, pangkat seperti biasa ya, nih contohnya 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Langsung aja kita buat rule-nya ke dalam text editor masing-masing. Ini dia. Oke. Setelah itu kalian save, baru langsung kita consult. Nah, di sini di knowledge base-nya itu ada rule dari A pangkat, bacanya A pangkat 0, hasilnya disimpan ke dalam Y, terus syaratnya itu harus A lebih besar dari 0 dan Y sama dengan 1, Y is 1. Jadi nilai berapapun yang disimpan ke dalam A jika dipangkatkan 0 itu nanti Y-nya sama dengan 1. Pokoknya nilainya ini juga harus lebih besar daripada 0. Selanjutnya rule yang kedua itu ada A pangkat B yang hasilnya Y. Ini ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama A lebih besar 0, yang kedua B lebih besar sama dengan 0, syarat yang ketiga C is B kurang 1, baru syarat yang keempat. Nah, ini dia rekursifnya. Dia manggil lagi predikat pangkat dengan argumen A, C, Z. Lalu syarat yang terakhir Y is A kali Z. Langsung aja kita coba ke prolog. Pangkat 2, 4 hasil. Dibaca 2 pangkat 4, terus hasilnya disimpan ke dalam variabel hasil. Kita enter. Hasil sama dengan 16. Coba kita cek lagi. Ternyata nggak ada lagi, false. Nah, ini cara kerjanya ya, kita jabarkan lagi. Oke. Tadi query-nya pangkat 24 hasil. Nah, di knowledge base-nya itu ini menjadi base case-nya pangkat A 0, Y. Ini A lebih besar 0, Y 1, ini base case-nya. Maka query yang ini dia akan melakukan penelusuran di rule yang kedua ini. Nah, ini syarat-syaratnya. Maka langsung aja kita masukkan argumennya. Berarti ini 2,4, Y. Oke. Hasil ini sama dengan Y ya. Di sini kita lihat argumennya. A-nya itu sama dengan 2, berarti 2
lebih besar 0, benar. Lalu B-nya 4 lebih besar sama dengan 0, benar. Terus C-nya, C is B kurang 1, 4 kurang 1, 3. Lalu pangkat A-nya berapa? 2, C-nya 3, Z-nya belum diketahui. Y is A-nya 2 dikali Z. Nah, karena di syarat ini itu ada rekursifnya, maka pangkat 2, 3, Z-nya ini kita keluarkan, kita cari. Nih, tadi syarat pertama, kedua itu benar, terus C is 3, udah, baru pangkat 2, 3, Z, maka selanjutnya ini yang kita cari. Karena dia rekursif kan, memanggil lagi predikat si pangkat ini, maka sekarang kita akan mengerjakan yang itu. Nah, A-nya berapa? 2 lebih besar 0, benar. 3 lebih besar sama dengan 0. C is 3 kurang 1, 2. Pangkat 2, 2, Z. Y is 2 dikali Z. Nah, selanjutnya dia mengerjakan si pangkat 2, Z-nya. Pokoknya setiap dia ada memanggil predikat pangkat di dalam rule-nya, itu dia kita kerjakan lagi. Sama ibarat kayak di pemrograman, kita ada manggil fungsi, maka isi dari fungsi itu kan yang kita panggil. Oke, jadi kayak gitu. 2 lebih besar 0, 2 lebih besar sama dengan 0, C is 1, pangkat 2, 1, Z. Y is 2 dikali Z. Nah, yang ini, yang Y is 2 kali Z ini belum kita kerjakan, karena kita masih merekursi yang si pangkat ini sampai dia nanti ketemu base case, dan base case itu yang menghentikan rekursifnya. Oke, lanjut lagi. Pangkat 2, 1, Z. 2 lebih besar 0, 1 lebih besar sama dengan 0, C is 1 kurang 1, 0. Pangkat 2, 0, Z. Y is 2 dikali Z. Oke, 2 lebih besar 0, benar. 1 lebih besar sama dengan 0, benar. C sama dengan 0. Nah, ini dia. Pangkat 2, 0, Z. Nah, kita lihat di base case-nya, strukturnya sama. Maka, pangkat 2, 0, Z 2 lebih besar 0, benar, dan Z atau Y sama ya, variabelnya nggak ada masalah kalau beda. Z is 1. Oke, berarti kita udah dapat Z nya sama dengan 1, maka proses rekursifnya berhenti.
Sampai sini paham? Oke. Nah, sekarang Z-nya kita masukkan ke rule yang di atas tadi yang udah kita kerjain. Oke, tadi Z-nya sama dengan 1, berarti yang ini kita ganti Z sama dengan 1. Oke, berarti di sini pangkat 2,0,1 kan jadinya. Oke. Terus kita masukkan Z yang di sini. Berarti Y is 2 kali 1, 2. Nah, kita ganti nih Z yang di sini, 2. Jadi Y yang di sini tuh sama ya, sama Z yang di sini. Strukturnya sama kayak ini jadinya. Y. Z sama dengan Y, sama. Oke, udah kita ganti Z-nya sama dengan 2. Maka di sini 2 Z-nya. Ini juga 2 kali 2, 4. Berarti sekarang Y sama dengan 4. Kita ganti yang di depannya. 2,2,4. Kita ganti yang ini 2 kali 4, 8. Berarti yang ini Z-nya 8. Oke, sekarang yang ini. Berarti Z-nya 8. 2 kali 8 sama dengan 16. Berarti kita dapat hasilnya Y sama dengan 16. Oke, kan nanti outputnya seperti ini. Hasil sama dengan 16. Nah, kalau kita lihat sekilas juga bisa kita baca nih 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 0, 1. Oke. Nah, di sini ada nilai false. Kenapa dia bisa nilai false? Coba kita cari. Jadi, tadi kan yang terakhir dia dapat pangkat 2,0,1. Nah, yang ini coba dicobanya dikerjainnya lagi gitu maksudnya. Dicoba sama si prolognya lagi. 2,0. Nah, tadi ini kan gak ada, sebelum ketemu Z is 1 kan ini kosong ya. Kita buat aja Y variabelnya. Nah, 2 lebih besar 0, benar. 0 lebih besar sama dengan 0, benar. C is 0 kurang 1, min 1. Pangkat 2, min 1, Z. Y is A-nya 2 dikali Z. Z-nya belum tahu ya. Nah, karena ada ini udah benar, maka sekarang kita kerjain yang ini. Pangkat 2, min 1, Z. 2 lebih besar 0, ya. Min 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, hasilnya salah. Dia nggak bisa lanjut ke syarat yang berikutnya. Maka, karena dia nggak bisa lanjut, dia manggil lagi. Bukan manggil lagi, dia balik ke atas ke 2,0,y. Terus seterusnya 2,1,y. Ini kan awalnya nggak ada ya. 2,2,y, 2,3,y, 2,4,y. Sampai ke 2,4 itu tetap aja y-nya nggak ditemukan. Maka terakhir prolog akan mengeluarkan nilai false. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu faktorial. Kalian pasti udah kenal juga sama faktorial. Di sini ada knowledge base-nya. Itu ada faktorial 0,1. Terus ada tanda seru. Nah, tanda seru ini artinya itu cut.
Artinya kalau ketemu tanda seru, maka syarat yang berikutnya atau proses yang berikutnya itu di-cut, nggak dikerjainnya. Terus rule yang kedua ada x faktorial y jika x lebih besar 0, z is x kurang 1, faktorial z, y 1, y is x kali y 1. Oke, ini syarat-syaratnya. Terus ada query-nya, langsung aja kita coba. Jangan lupa knowledge base-nya itu buat dulu di text editor kalian, baru di save, terus langsung di consult. Kita coba tanya ke prolog faktorial dari 4. Hasilnya disimpan di variabel x. Oke, x sama dengan 24. Berarti nih hasil satu-satunya ya. Nggak kayak yang tadi, ini ada nilai false-nya. Kalau yang ini dia udah cukup sampai di satu buah nilai aja. Kita jabarkan lagi. Oke. Faktorial Oke, yang ini tadi merupakan base case. Maka query faktorial dari 4 ini akan menelusuri rule yang kedua, yang rekursif. Langsung aja kita masukkan argumennya. 4 lebih besar dari 0 ya. Z is x-nya 4 kurang 1, 3. Faktorial z-nya belum diketahui, y1-nya juga belum diketahui. Y is x kali y1, x-nya 4 dikali y1, y1-nya belum diketahui. Nah, seperti yang sebelumnya, syarat yang depannya ini udah benar, berarti selanjutnya syarat yang ketiga yang akan dikerjakannya, karena dia rekursif memanggil predikat faktorial ini. Ini tadi z-nya 3 ya, sorry. Berarti faktorial 3, y1. Nah, kalau udah gini berarti nanti y1 nya sama dengan y, seperti yang tadi, z sama dengan y. Langsung aja kita cek 3 lebih besar dari 0 ya. Z is x kurang 1, 3 kurang 1, 2. Faktorial z-nya 2, y1. Y is x-nya 3. 3 dikali y1. Sekarang yang faktorial 2 lebih besar 0 ya. Baru z is 2 kurang 1, 1. Faktorial z-nya berapa? 1, y1. Y is x-nya 2 kali y1. Nah, sekarang yang faktorial 1, y1. 1 lebih besar 0 ya. Z is 1 dikurang 1, 0. Faktorial 0, y1. Y is
X-nya 1 dikali Y1. Oke. Nah, selanjutnya yang faktorial 0,Y1. Nah, yang ini strukturnya udah sama kan kayak yang di base case. Artinya faktorial 0,Y1 ini dia syaratnya merupakan si operator cut. Jadi nggak dikerjain lagi. Dan yang Y1 nya ini hasilnya jadinya 1, 0,1. Kita ganti jadi faktorial 0,1. Maka di sini kita ganti juga 0,1. Y1 nya udah diketahui, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Ini jadinya 1 juga. 1. Nah, terus yang ini 1, 2 kali 1, 2, ganti depannya. Faktorial 2, 2 jadinya 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini jadi faktorial 3,6. Sekarang Y1 ini dulu. Ini jadi 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Maka Y jadi 24. Nah, akan menghasilkan X sama dengan 24. Oke, sampai sini paham? Prosesnya sama kayak yang pangkat tadi. Paham lah ya? Oke, selanjutnya ini yang terakhir nih. Backtracking dan cut. Ketika prolog gagal memenuhi sebuah goal, maka prolog akan melakukan proses backtracking. Proses backtracking dalam prolog akan mengembalikan penelusuran ke titik sebelumnya di mana pilihan untuk matching dibuat. Proses backtracking akan mengakibatkan prolog mungkin melupakan nilai dari beberapa argumen yang dipergunakan. Ini ada contohnya. Ada fakta, Ani adalah orang tua Joko, Budi adalah orang tua Joko, Ani adalah wanita, Joko adalah pria, Budi adalah pria. Terus ada sebuah rule, X adalah ayah dari Y jika X orang tua Y dan X adalah pria. Terus ada query-nya. Dia menanyakan ayah ya, X ayah Y hasilnya akan seperti apa. Nah, kita bisa lihat prosesnya di sini, proses eksekusi query dan backtrack. Nah, jadi pertama sekali itu query-nya ya, ayah X, Y diinputkan ke prolog. Baru cari rute yang bersangkutan. Nah, rute yang bersangkutan maksudnya ini adalah rule-nya. Coba kita lihat yang kedua, mencoba memenuhi goal 1. Nah, dia akan menelusuri rule-nya ya. Ayah X, Y yang isinya itu orang tua X, Y dan pria X. Oke. Selanjutnya yang ketiga, goal 1 dipenuhi. Nih, dicek. Yang pertama kali ada orang tua Ani, Joko dan pria Ani. Oke, Ani adalah orang tua Joko. Berdasarkan fakta, dia benar. Tapi yang syarat kedua, yang Ani adalah pria, dia salah. Mencoba memenuhi goal 2, kita lihat. Nah, goal 2 gagal dipenuhi backtrack. Yang ini gagal, goal 2-nya gagal. Ini goal 1 ya. Maksudnya goal 1 dipenuhi X sama dengan Ani sama dengan Joko benar, yang goal 2-nya gagal yang ini. Karena sesuai dengan fakta, Ani adalah wanita. Oke. Sekarang dia akan kembali mencoba memenuhi goal 1. Nih. Dia akan kemari ngecek ke fakta yang kedua. Budi adalah orang tua Joko. Nih.
Oke, goal 1 dipenuhi, X sama dengan Budi, Y sama dengan Joko. Terus goal 2 dipenuhi, Budi adalah pria. Oke, benar. Nah, maka dia kembali kemari, kembalikan nilai X dan Y. Oke, dikembalikannya ke query, maka hasil query-nya adalah X sama dengan Budi, Y sama dengan Joko. Seperti contoh-contoh yang sebelumnya juga menggunakan proses backtracking. Oke, sampai sini paham? Paham lah yang ini ya. Ini gampang nih, karena dia nggak rekursif. Ini kayak yang di modul-modul sebelumnya. Selanjutnya itu operator cut merupakan atom yang dipergunakan untuk mengontrol proses backtracking otomatis yang dimiliki Prolog. Jika Prolog menemukan operator cut dalam sebuah rule, maka Prolog tidak akan melakukan backtrack terhadap pilihan yang telah dipilih. Dengan kata lain, apabila Prolog telah menemukan nilai yang match dengan rules atau facts tertentu, maka nilai tersebut akan dianggap sebagai satu-satunya nilai yang ada. Oke, langsung aja lihat perbandingannya. Ini tanpa operator cut, yang ini dengan operator cut. Mereka punya facts yang sama ya. Ada file 1, 1, file 1, 2, file 1, 3, file 2a, file 2 lorem ipsum, file 2 dollar. Rulesnya nih, file underscore ttl x, y jika file 1x, file 2y. Sedangkan yang dengan operator cut, di sini ada operator cut setelah predikat file 1 dengan argumen x. Nah, kita lihat hasil query-nya. Sama-sama menginputkan query dengan predikat file, ttl, x, y. Oke, jadi kalau yang tanpa operator cut, dia akan mengeksekusi semuanya. X1A, YA, nih, X-nya file 1 X, file 1 X-nya 1, terus file 2Y, A, baru lanjut lagi file 1-nya 2, baru lorem ipsum, gitu seterusnya. Sedangkan kalau yang dengan operator cut, nah dia cuma mengeksekusi nilai X-nya, nilai X yang pertama aja ya, nilai X yang pertama aja, file 1X nih cuma mengeksekusi nilai yang ini aja, yang 1, terus dipasangkan dengan file 2 nya. Selanjutnya nilai file 1 yang kedua, yang ini, yang 2 dan 3 itu nggak dieksekusinya. Paham? Ini contoh jelasnya kayak gini nih. Oke, ini ada knowledge base nya, terus ini ada rule nya. Nah nih, file 1 dikerjakannya semuanya, dipasangkannya dengan nilai yang file 2. Oke, terus yang file 1 yang kedua dan yang ketiga itu nggak dikerjakannya karena ada operator cut. Ini diabaikan karena operator cut. Oke, aduh, semoga kalian paham ya. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan aja. Kalau akhiri, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.